Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya, dan kita pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Mari saudaraku, kita bersatu hati di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam tadi Tuhan menjaga kami, memberkati kami. Dan hari ini pun kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami dalam segala pekerjaan dan aktivitas. Biarlah Tuhan yang memampukan kami melakukannya di dalam penyerahan yang sungguh-sungguh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan pada hari Kamis 23 Maret 2026 tertulis dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sai dibalas Jehovah matuho uhummu na dinggani. Jala ikon marupa nagok maho sian Jehovah. Dibata ni Israel na nidapotonmu laho marodingoding tutoru ni habong-habongna. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita hari ini adalah berkat Moab kepada Rut. Rut seorang janda miskin, menantu Naomi. Dia adalah perempuan Moab. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita dan juga menjadi teladan bagi kita, Rut perempuan Moab yang percaya kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Justru Rut seorang yang taat dan mengasihi mertuanya Naomi. Di dalam ketaatan dan kasihnya kepada Naomi, Rut mengikuti Naomi kemanapun dia pergi, serta percaya kepada Tuhan yang disembah oleh mertuanya Naomi. Rut adalah orang asing, orang Moab. Dia adalah janda miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Namun, Tuhan melihat. Di mata Tuhan, yang terpenting bukanlah masa lalunya, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya, melangkah menuju masa depan, dan terus mencari perlindungan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, berkat yang diucapkan Boas kepada Rut merupakan sebuah pengakuan atas iman Rut yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya membalaskan perbuatanmu. Dalam berkat Boas ini mau menunjukkan bagaimana dia dipakai Tuhan untuk menolong Rut. Rut tidak bekerja untuk mencari puji-pujian. Rut tidak mencari sesuatu penghargaan yang besar, tetapi ia hanya ingin menghidupi mertuanya Naomi. Ia bekerja keras untuk memungut jelai di ladang di bawah teriknya matahari. Ya, secara kebetulan, ladang yang dia kerjakan untuk mencari jelai itu adalah milik Boas, yang ternyata Boas adalah kerabat Naomi dari suaminya Elimelek. Dan jika kita baca nanti seterusnya, ternyata Boaslah yang menjadi jawaban doa atas segala harapan dan doa-doa Rut serta Naomi mertuanya. Dan juga merupakan doa Boas. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu
dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil keputusan yang mungkin sulit diterima oleh logika manusia, tetapi kita mengambil keputusan untuk hidup tetap percaya, setia kepada Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Dalam doa Boas, kiranya Tuhan membalas perbuatanmu itu di dalam perjalanan kehidupan rohani ataupun kehidupan jasmani. Ruth dan Naomi diberkati Tuhan. Dan terus dalam perjalanan sejarah kehidupan Ruth, dari dialah akan lahir nenek moyang Raja Daud dan terus sampai kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Ruth kita mau belajar. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah mengharapkan balasan dari semua kebaikan-kebaikan kita. Karena apa yang datang dari manusia itu mengecewakan, karena hanya sementara saja. Tetapi sebagaimana Ruth, di dalam iman yang belum dia mengerti ke depan, dia berharap hanya kepada Tuhan. Dan perlahan-lahan Tuhan memulihkan. Upah dari Tuhan tidak selalu berupa materi atau uang. Tetapi yang pasti upah dari Tuhan adalah sukacita yang mendatangkan damai sejahtera. Perlindungan pada masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Ruth. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Artinya kita pasrah seutuhnya dan meletakkan seluruh harapan kita hanya di dalam Tuhan. Kita tidak dapat berlindung kepada siapapun, kepada kekuatan apapun di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu marilah kita berlindung hanya di dalam sayap Tuhan, di dalam pengasihannya, pertolongannya. Tuhan akan memberikan kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Sekalipun Ruth masih terus memungut jelai, dia masih terus berjuang. Demikian juga kita. Ketika kita berlindung di dalam pengasihan Tuhan, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah. Kita pun harus terus berjuang dan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Tetapi ketika kita percaya di dalam penyertaan kasih Tuhan, kita tidak lari dari kenyataan, tidak menghindar dari masalah-masalah. Tetapi kita datang kepada Tuhan dan terus mendekatkan hati kita kepadanya di dalam doa dan permohonan. Percayalah saudara, Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sebagaimana Ruth datang ke ladang Boas yang hanya mencari sisa-sisa jelai, tetapi karena ia berlindung kepada Tuhan, ia mendapatkan seluruh ladangnya, di mana Ruth kemudian akan menikah dengan Boas. Tuhan kita adalah Allah yang murah hati saudara. Ketika Anda memutuskan untuk tetap setia dan percaya kepadanya di masa-masa sulit, Ia tidak akan membiarkan sisa-sisa berkat kepada kita. Tetapi Ia akan memberikan kelimpahan berkat, yaitu pemulihan yang seutuhnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk tetap setia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Jangan biarkan kami percaya dan mengandalkan dunia ini. Tetapi Tuhan, kami mau percaya dan terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami belajar dari Ruth yang rela meninggalkan masa lalu, meninggalkan hal-hal yang mungkin lebih nyaman dari apa yang harus dijalani dalam kehidupan ini. Kami mau keluar dari situasi yang menenangkan kami, tetapi kami kuat dan mampu melewati masa-masa sulit hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, karena tanpa Engkau kami akan jatuh. Tanpa Engkau kami akan kalah dan pasti akan binasa. Karena itu biarlah kami tetap kuat dan terus semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.